Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 182 Jenius Puncak. Menara Hantu Asura. Nama yang aneh. Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak mengerti saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Menara Hantu Asura ini bukan hal yang sederhana. Menurut rumor, menara ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Di dalamnya terdapat harta karun, dan alasan mengapa World Spirit Guild dibangun di sini adalah karena mereka ingin memonopoli Menara Hantu Asura. Untuk Menara Hantu Asura ini, ada banyak konflik antara Serikat Roh Dunia dan klan Jie. Yang paling baru adalah 100 tahun yang lalu ketika para jenius yang tak terlihat selama 1000 tahun muncul di World Spirit Guild dan Jie Clan. Di bawah bimbingan kedua jenius itu, orang-orang dari World Spirit Guild dan Jie Clan mengalami masa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Spirit Province pada saat itu dinobatkan sebagai yang terkuat di antara 9 provinsi. Suatu hari, seorang jenius dari klan Jie memimpin semua orang dari klan Jie ke World Spirit Guild dan mereka bersumpah untuk merebut kembali Menara Hantu Asura. Tidak ada pihak yang mundur dan pertempuran besar akan terjadi. Pada saat itu, jika pertempuran terjadi, itu pasti akan menyebabkan seluruh provinsi roh runtuh karena persekutuan roh dunia dan klan Jie terlalu kuat. Namun, untuk menghindari kematian dan cedera yang tidak perlu, si jenius dari World Spirit Guild menyarankan untuk berduel dalam teknik Spirit Formation melawan si jenius dari Jie Clan. Pemenangnya bisa mengambil alih Asura Ghost Tower. Lokasi pertarungannya adalah hutan bengkok. Dari apa yang kudengar, teknik pembentukan roh yang digunakan kedua orang itu hari itu sudah sangat ekstrim. Pertarungan mereka benar-benar membuat langit menjadi gelap dan tanah menjadi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar. Saat dia menyebutkan kejadian masa lalu yang terjadi tahun itu, tangannya menari-nari sambil menunjuk kemana-mana, seolah-olah dia melihat sendiri semua yang terjadi. Pada akhirnya, siapa yang menang? Chu Feng penasaran siapa jenius yang menang dan siapa jenius yang kalah. Mereka berdua kalah. Orang itu menggelengkan kepalanya sambil mendesah sementara wajahnya tidak lain hanyalah rasa kasihan. Keduanya kalah. Keduanya terluka dan kalah, atau apakah itu seri? Chu Feng bertanya dengan cermat. Mereka dikalahkan oleh seseorang, kata orang itu. Dikalahkan oleh seseorang. Bukankah kedua orang itu adalah jenius terkuat saat itu? Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seseorang? Chu Feng juga merasa cukup terkejut. Dari apa yang dikatakan pemuda itu, kedua jenius itu adalah eksistensi yang sangat mengesankan. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Seberapa kuatkah orang yang mengalahkan mereka? Mereka memang kalah, tetapi mereka dikalahkan oleh seorang spiritualis dunia yang bukan dari provinsi roh. Usia spiritualis dunia itu bahkan lebih muda dari para jenius dari Serikat Roh Dunia dan klan Jie. Seorang jenius di antara para jenius. Pemuda itu bercerita. Sekuat itu. Siapa nama orang itu? Apakah ada yang tahu dari mana orang itu berasal? Chu Feng langsung penasaran siapa orang itu. Orang itu benar-benar kuat jika dia mampu mengalahkan dua jenius puncak sendirian. Tidak seorang pun tahu apa namanya dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu bahwa kultivasinya sangat mengagumkan, dan teknik pembentukan rohnya dapat dikatakan sempurna. Namun, ia memiliki ciri khusus, yaitu sepasang telinga yang tajam. Pupil matanya berwarna merah, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam. Karena penampilannya istimewa, beberapa orang bahkan menduga bahwa dia adalah monster berbahaya. Namun, monster berbahaya dilarang untuk berlatih teknik pembentukan roh. Jadi, semakin banyak orang yang merasa bahwa penampilannya agak aneh. Tidak mungkin orang sekuat itu tidak memiliki nama. Jika dia masih hidup, namanya pasti sudah mengguncang dunia. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu siapa namanya? Chu Feng sangat bingung. Kau benar. Pada tahun itu ketika ia mengalahkan kedua jenius puncak dari World Spirit Guild dan Jie Clan, ia memperoleh hak atas Asura Ghost Tower. Ia telah mengguncang 9 provinsi dan bahkan dinasti Jiang ingin mengikatnya dengan mereka dan memulai hubungan persahabatan, High Plus Plus. Namun sayangnya, segera setelah ia mengalahkan kedua jenius itu, ia menghilang sepenuhnya dan tidak pernah muncul lagi. Jadi wajar saja, tidak seorang pun akan tahu namanya dan ia sangat misterius. Adapun kedua jenius itu, karena mereka kalah, mereka menjadi putus asa dan mereka berdua mengasingkan diri. Mereka masih belum keluar hari ini, tetapi dengan bakat yang mereka berdua miliki tahun itu, saya yakin mereka pasti lebih mengesankan hari ini. Justru karena keberadaan kedua orang itu, sangat sedikit orang yang berani menyerbu Provinsi Roh karena mereka merasa jika kedua orang itu keluar, di dalam 9 provinsi, Provinsi Roh pasti masih bisa menduduki peringkat pertama. Siapa nama kedua orang jenius itu? Yang dari klan Jie disebut JC+. Yang dari World Spirit Guild bernama Gu Tianchen. Namun, meskipun kedua orang itu masih hidup saat ini, mereka adalah orang tua yang sudah hampir meninggal.
Aku ingin tahu apakah kejayaan kedua orang itu masih bisa dilihat. Ah, sayang sekali. Dua orang jenius yang tidak mungkin bisa ditemui dalam 1000 tahun itu malah patah semangat begitu saja. Sebagai orang dari Provinsi Roh, pemuda itu jelas merasa bahwa kedua orang jenius itu patah semangat dan sangat disayangkan. Memang memalukan, tapi aku lebih merasa kasihan pada orang misterius yang mengalahkan kedua orang itu. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak dikenal, kata Chu Feng. Setelah menunggu selama 4 jam, apa yang disebut ujian jubah putih spiritualis dunia akhirnya dimulai. Ada banyak sekali pintu di istana yang luas itu. Di bawah pengaturan Serikat Roh Dunia, Chu Feng dan dua orang lainnya membentuk kelompok dan memasuki sebuah ruangan. Setelah memasuki ruangan, sebuah istana berbentuk persegi muncul. Ada pintu lain di sisi lain istana. Di depan pintu itu ada seseorang, dan dia adalah seorang pria parubaya dengan jubah berwarna abu-abu. Jelas, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Ada 3 patung berbentuk manusia di tengah istana. Patung-patung itu terbuat dari besi hitam dan di atasnya diletakkan formasi roh sederhana. Patung-patung itu jauh lebih keras daripada besi hitam biasa. Hancurkan patung. Jumlah pukulannya hanya beberapa digit. Semakin cepat patung itu dihancurkan, semakin tinggi poinnya. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Aku akan pergi dulu. Aku hanya butuh 10 serangan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemuda di sebelah kiri Chu Feng berjalan mendekat. TN, dalam karakter Cina, 10 adalah si, sedangkan 11 adalah si, jadi 10 pukulan masih 1 digit. Orang itu cukup sehat dan tingginya 2 meter. Otot lengannya bahkan lebih tebal dari paha Chu Feng dan dari penampilannya, dia tampak seperti pria dewasa yang besar. Ia tiba di depan patung itu. Pertama, ia menghangatkan tubuhnya sedikit dan suara retakan buku-buku jari terdengar. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan dengan ganas dan memancarkan auranya yang berada di level 3 alam origin. Kemudian, ia terus-menerus melemparkan tinjunya yang sebesar karung pasir. Asteris klang-klang-klang-klang. Tinju-tinju itu mendarat di patung dan menimbulkan suara seperti baja yang saling berbenturan. Bahkan ada percikan api. Setelah tinju ke-10 mendarat, retakan benar-benar muncul di patung dan retakan itu menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, patung itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke lantai. Pada saat itu, pemuda berbadan tegap itu berbalik dan tersenyum bangga ke arah Chu Feng dan wanita muda yang ada di sebelah kanan Chu Feng. Sebenarnya, dia lebih banyak tersenyum kepada wanita muda itu. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia tetap cantik. 2 benda bulat yang pantas dibanggakan di depan dadanya jelas sesuai dengan selera pemuda bertubuh tegap itu. Pria muda bertubuh tegap itu memperlihatkan 2 baris gigi putih cemerlang ke arah wanita muda itu. Ia bahkan melakukan beberapa gerakan yang mengesankan dengan otot-ototnya yang kuat, tetapi gerakan itu tidak membuahkan hasil karena wanita muda itu bahkan tidak memandangnya. Namun, ia tidak kecewa dan terus melakukan gerakan-gerakan yang menarik itu. Hanya sebuah izin. Namun, ketika penilaian semacam itu datang dari belakang, wajah pemuda tegap itu langsung menegang dan sudut mulutnya berkedut.